Hari Subhanahu wa ta'ala, kita nggak bicarakan kejelekan orang lain. Tapi ada 6 yang tidak termasuk ghibah, kata Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Tidak semua pembicara orang yang kita bicarakan itu jelek dan jelek itu ghibah, tidak. Ada 6. Perlu kita pahami dalam kitab Riyadhus Shalihin. Di antaranya, orang minta nasihat sama kita. Abdullah Awang datang, Ustaz Lutfi, ini ada teman dari Kalimantan ngajak saya mau sharing dalam dagang, kira-kira gimana? Oh, siapa namanya? Oh, saya tahu, dia penipu. Dia suka nipu orang, tapi pakai sorban, pakai mobil mewah sering, pakai cincin berlian dan sebagainya. Tapi saya tahu dia penipu. Maka saya kalau maaf Abdullah, jangan kamu sharing sama dia dalam dagang. Dia itu penipu. Tapi dia kalau 4 bulan sudah pernah ke EPB, sudah ketemu sama Syekh, bahkan syurah semua kenal. Enggak, dia penipu. Maka ketika saya jelaskan kepada Abdul Awang dia itu penipu, saya bukan menggibah. Dan wajib saya jelaskan, karena kalau saya nggak jelaskan, saya khianat. Dia minta nasihat. Begitulah Ustaz, saya punya anak perempuan, anak gadis mau dilamar. Yang ngelamarnya katanya alumni ini Ustaz. Dan sudah hafal Quran dan sebagainya. Betul nggak? Namanya siapa? Dari mana? Oh iya, itu sudah berarti dia anak kamu nih, anak yang ke-6 akan dia kawin. Sudah 5 kali kawin sebelumnya. Cuma ngakunya bujang terus. Jangan kau kawin. Datang ke Ustaz, jangan bicara aib Ustaz. Gibah itu, bukan gibah. Jadi harus kita jelaskan. Satu orang bawa uang, Ustaz Lutfi, di kampung Ustaz ada namanya Abdul Somad enggak? Ada, tapi di kampung saya Abdul Somad itu ada 3. Soalnya ini ada titipan uang, saya dari Mekah kemarin, umroh, ketemu dengan satu orang di Mekah, dia minta serahkan uang kepada Abdul Somad. Ada nggak di kampung? Ada, di kampung saya ada 3 Abdul Somad. Yang pertama Abdul Somad buta, Abdul Somad pincang, Abdul Somad bisu. Yang mana kamu inginkan? Oh, yang bisu Ustaz. Maka saya harus jelaskan rumahnya Abdul Somad yang buta di sana, Abdul Somad yang pincang di sana, Abdul Somad yang bisu di sana. Maka ketika saya katakan Abdul Somad pincang, itu bukan ghibah. Karena kalau nggak saya jelaskan nanti uangnya salah serahkan. Hadirin subhanahu wa ta'ala, Nabi SAW duduk bersama Aisyah. Datang satu orang, Aisyah masuk ke dalam kamu. Ini orang jahat di kampungnya. Orang jahat. Ketika Nabi jelaskan kepada Aisyah itu berhati-hati maksudnya. Bukan berarti untuk melihat kejelekan. Jadi ada beberapa perkara ketika kita jelaskan itu bukan ghibah. Begitu pula masyarakat kita, kenapa ulama di Dioban menjelaskan demikian, begitu pula ulama Bangladesh sekarang menjelaskan. Nah, itu bukan ghibah. Karena banyak penyelewengan yang tertulis. Kalau itu nggak dijelaskan bahaya. Saya berpikir kenapa kok masyarakat kita melarang membaca kitab Muntakhab Ahadits. Padahal dulu banyak kitab yang paling saya banggakan. Karena pada lama ada yang dhaif, sementara Muntakhab Ahadits hadisnya boleh katakan sahih semuanya. Sedikit yang dhaif, hampir sahih semua. Belum dapat jawaban. 2016 awal terjadi, maka saya jelaskan dengan Gus Bet keadaan gini. Kata Gus Bet, Ubaidullah Ahrar, adanya Kiai Uzairan. Ustaz, kita ikut tengah-tengah saja. Baik. Enggak lama kemudian pulang, beliau telepon saya. Gus Bet telepon saya. Ustaz Lutfi, ya, saya baru dapat telepon dari Maulana Ilyas Barabangkawi. Maulana Ilyas Barabangkawi itu yang kita mentakai kitab Hayatus Sahabah. Maaf Ustaz, tolong ambilkan bukunya Ustaz. Kitab Hayatus Sahabah. Ini tulisan Maulana Yusuf Al-Kandahlawi. Terus muhakkik nih, Muhammad Ilyas Barabangkawi. Ini ulama, guru para masyayikh. Sekarang beliau di Nizamuddin. Pimpinan di Madrasah Nizamuddin. Mengarang mentakib kitab-kitab. Bikin pesantren putri sekarang. Kami ambil sanad dari beliau. Tapi yang lebih akrab memang Gus Bet dari beliau kata Gus Bet pada saya, Ustaz Lutfi, ini baru saya dapat telepon dari 2017 awal-awal. Saya dapat telepon dari Maulana Ilyas Barabangkawi menjelaskan kepada saya, Gus Ubaidullah, ini kamu orang Indonesia pertama yang saya telepon. Lutfi belum, beliau katakan. Nanti kamu beritahu Lutfi. Demi Allah Pak, saya bicara ini nggak dusta nggak. Nanti bisa di cross check dengan beliau. Dan kalau saya dusta silakan ambil pedang
penggal saya punya leher. Hmm. Hmm. Baik. Ada apa, Gus? Itu beliau katakan itu kitab Muntakhab Ahadits bukan karangan Maulana Yusuf Al-Kandahlawi. Kitab Muntakhab Ahadits bukan karangan Maulana Yusuf Al-Kandahlawi, tapi karangan Maulana Yusuf Ladanwi. Yusuf Ladanwi, guru kami di Pakistan, di Binir tahun. Bukan Maulana Yusuf Al-Kandahlawi. Dan saya sudah ingatkan kepada Maulana Sa'ad berkali-kali, itu bukan buku kakek kamu, Maulana Yusuf Ladanwi. Tapi beliau bersikeras menulis itu Maulana Yusuf Kandahlawi. Bahkan sudah ingatkan sebelumnya. Dan saya nggak tahu kenapa beliau bersikeras menulis itu. Kalau hadisnya nggak salah, tapi dalam ilmu percetakan itu salah, Pak. Nanti kalau keluarganya menuntut, bahaya. Berarti orang tabligh semua membawa kedustaan. Maka sejak awal masyayikh kita tidak setuju. Itu pembicaraan saya dengan Gus Zuhair. Nah, hadirin subhanahu wa ta'ala, ketika Maulana Ilyas Barawangka menjelaskan kepada Gus Zuhair, dan Gus Zuhair menjelaskan kepada saya, itu gibah bukan? Bukan. Kalau enggak kita tidak tahu itu adalah merupakan pemalsuan daripada penulisan pengarang. Baik, hadirin subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan gibah. Nah, hadirin Allah, sama juga dalam ilmu hadis nih. Kadang-kadang dalam jarah wa ta'dil. Jadi ada ulama hadis ini, Imam Bukhari ataupun imam-imam yang lain, muhaddisin Imam Ahmad bin Hanbal dan sebagainya, membaca ini hadis Nabi, riwayatnya dari siapa? Mereka teliti satu persatu, ini perawinya betul enggak? Maka Imam Malik katakan si fulan dajjal, si fulan, padahal dikatakan oleh dajjal itu ulama. Lo katakan dajjal, si fulan kadzab, dusta. Dustanya bukan dia preman, tidak. Dia ulama juga. Imam Bukhari rahmatullahi alaih dapat hadis. Riwayatnya siapa si fulan? Dicek, di cross check. Betul kan dia ulama? Ternyata dia mengembalakan kambing. Untuk masukkan kambingnya diambil rumput. Digiring itu kambing ke kandangnya. Tanpa dikasih itu rumput. Berarti kata beliau ini ulama dusta. Jadi hadisnya hadis dhaif. Mendustain kambing aja hadisnya dhaif. Nah, ketika alim ulama kita pada muhadits menjelaskan si fulan itu kadzab, dusta, mudallis, itu bukan ghibah. Untuk mengetahui keabsahan itu hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, hadirin Allah. Jadi ini umat bergerak tapi membicarakan kebesaran Allah. Jangan bicarakan kejelekan orang lain. Tapi kalau terpaksa kita jelaskan supaya umat jangan tersesat, harus kita jelaskan. Hadirin Allah. Baik. Allah katakan, wahai Musa, sekarang iman yang ada pada kamu, iman santri, bagaimana supaya terhunjam? Khulud, fisabilillah, keluar dalam medan. Idza bila Fir'aun innahu tagha. Tapi sampai Fir'aun bicarakan kebesaran Allah, kebesaran Allah. Hadirin subhanahu wa ta'ala bergerak. Nabi Musa alaihissalam mulai mempraktekkan ilmu yang berupa teori ke dakwah kepada Fir'aun. Sampainya dengan Fir'aun. Padahal ini buron ini. Berat ini kan. Tadinya Nabi Musa lari dari Fir'aun, sekarang disuruh ke rumah Fir'aun. Berat kan? Dan Allah katakan, wahai Musa, itu Fir'aun keras kepala. Pokok. Pembangkang. Ya kalau pembangkang ngapain didakwahin ya Allah? Mendingan yang lain saja, yang ringan-ringan saja. Karena tujuannya bukan Fir'aun, tidak. Kamunya wahai Musa. Yang saya ingin terbiah itu bukan Fir'aun. Fir'aun itu keras kepala. Dicap masuk neraka sudah. Tapi kenapa saya suruh kamu ke Fir'aun untuk membina kamu? Jadi da'i ini suruh keluar bukan untuk kelihatannya kesana mari. Kelihatan untuk orang, enggak, untuk kamu. Keberangkatan, kalau kamu pun mau keluar dan kamu dakwah, nanti kamu diterbiah oleh Allah. Masalah orang lain itu enggak ada jaminan. Makanya masyarakat katakan ajib. Setiap da'i bergerak, hidayah pasti turun. Tapi yang jaminan yang ada kepada da'i. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang bermujahadah, bergerak di jalan Allah sesuai dengan tertib arahan tadi. Bicarakan hanya kebesaran Allah, bicarakan kebesaran Allah. Ajak orang kepada dimal, kepada amal. Ajak orang di dunia kepada akhirat. Jangan bicarakan kebesaran makhluk. Jangan bicarakan kebesaran makhluk. Jangan bicarakan kebesaran tempat. Karena tempat bisa berubah-ubah.
Saya kadang-kadang dulu ketika josnya, Nizamuddin, istri saya tuh jos. Bang, ngomongnya Nizamuddin terus bang. Kebesaran Allah tuh yang bicara. Saya jos. Ya kita perlu Nizamuddin. Tapi ingat bang, suatu saat nanti abang nanti akan kapok dengan Nizamuddin. Istri saya ketika saya awal-awal kawin gitu, istri yang ketiga nih, jos dia. Kejadian begini baru tahu. Bang, betul kan? Saya ini bukan S3 kayak abang. Tapi alhamdulillah Allah ilhamkan kepada saya. Jangan ngajak orang kepada tempat terlalu berat. Bicarakan kebesaran Allah. Saya bilang benar juga. Alhamdulillah saya dapat istri yang ketiga. Bersyukur. Karena kalau kita bicarakan saja ke tempat berubah-ubah. Bicarakan pribadi bisa berganti-ganti. Bisa berganti-ganti. Makanya kata Abdullah bin Mas'ud, man kana mustannan falyustann man qad mat. Barang siapa yang ingin contoh orang yang sudah mati. Jadi yang kamu contoh siapa yang sudah mati. Kita fa innal hayy la yu'manu fatah, la yu'fal fitnah. Karena orang hidup itu enggak terlepas daripada fitnah. Hari ini dia hebat, mulia kayak waliullah, besok dia kita enggak tahu. Hari ini jadi Bal'am bin Ba'ura,